warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Sebelum mulai, Bapak kita rapikan dulu meja dan saya sampah di sini ya. Hari ini siapa yang masuk nih? Adit, Pak. Boleh, Pak. Adit siapa itu? Apa jalan sama tuh cewek, Pak? Jangan cewek. Pak, persiapkan ini sopir besok, Pak. Oke. Kalau ini bisa terus. Ada lagi, Pak. Dia Sobat telepon itu dah. Boleh, Pak. Join, Pak, jam 8 bisa, Pak. Di obrol, Pak. Tapi bilang namanya. Jaga Allah. Sebelum mulai kita berdoa. Mimpi bayu. Sebelum kita mulai belajar, maka lebih baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sekali yang telah memimpin teman-teman yang berdoa. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sujud. Sebelumnya kita bahas tentang apa? Tentang sholat, Pak. Sholat. Jadi kali ini kita membahas tentang sujud, yaitu sujud tilawah. Sebelumnya ada tahu itu sujud tilawah atau tahu? Tahu, Pak. Tentang sholat. Sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung ayat-ayat tilawah atau ayat-ayat sajadah. Jadi ketika kita mendengar ayat tersebut, maka kita disunahkan untuk bersujud. Jadi sujud tilawah merupakan ibadah yang khusus dilakukan sebagai tanggapan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Aktivitas ini memiliki makna yang dalam bagi umat muslim karena merupakan ekspresi dari penghormatan, pengakuan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam perintah bersujud tercipta kesempatan untuk merenungkan makna ayat yang dibaca serta memperdalam pemahaman akan ajaran Islam. Ini menjadi momen sakral bagi umat Islam ketika kita merendahkan diri dalam sujud sebagai bentuk penghormatan dan kesadaran akan kesalahan Sang Pencipta. Jadi sujud tilawah dilakukan ketika seorang muslim melakukan ayat sajadah, baik orang itu sedang membaca sendiri ataupun mendengarkan bacaan orang lain ataupun ketika imam membacakan ayat-ayat tersebut. Di antara ayat sajadah dari surat Quran surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 9, surah Al-Hajj ayat 7, dan ada dalil dari sujud tilawah ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimana artinya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka mengincarlah syaitan dan menangis berkata, sungguh celaka manusia yang tidak sujud lalu dia sujud, maka baginya surga, sedangkan aku perintah sujud tapi aku membangkang maka bagiku neraka. Jadi ketika kita sujud tilawah, maka kita itu menangis dan menyesal kenapa dulu dia tidak mau bersujud sedangkan manusia yang diberi kesempatan untuk bersujud dan diberi kesempatan untuk masuk surga. Sedangkan setan itu masuk neraka karena membangkang sujud kepada Nabi Adam. Jadi hukum sujud tilawah dari kitab salat mazhab oleh Syekh Muhammad dan sendiri para imam dari tiga mazhab yang bersepakat bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah bagi orang yang membaca atau mendengar ayat tersebut. Maka dari itu jika kita melakukan sujud tilawah maka akan bernilai pahala. Syarat sujud tilawah yang pertama suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat setelah membaca atau mendengarkan ayat saja. Dan kemudian yang kedua ada rukun sujud tilawah. Yang pertama niat, takbiratul ihram, bersujud satu kali, salam setelah sujud sampai duduk dan terdiam. Tadi ada baca sujud tilawah, kalau bacakan bacanya sajadah dihadiri lagi pada baru wasallahu 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 bihauli wa qadihi. Artinya sajadah, artinya wajah bersujud kepada Allah, yaitu zat yang menciptakan, yang membuka pendengaran juga penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Ada, Oh, Pak, sujud tilawah itu surat apa bentuk biasa? Biasa surah As-Sajdah ayat 15. Bunyinya nanti lah ya Bapak kasih tahu ya. Nah, ada nih kan Bapak kasih kertas.
Ada banyak. Ada Quran surah Isra ayat 109 itu ya. Jadi Bapak bagi kertas nanti kalian tulis soal, terus nanti Bapak baca dan jawab ke depan ya. Dia terharu kan dia. Nanti yang marah aku ngadu apa sama dia. Amin. Semoga Ya kita doakan semoga baju yang dia. Amin. Banyak-banyak usaha orang yang tidak ada kata. jawab. Tidak banyak. Jawab. Saya maju. Saya ini kan bukan di nomor bukan aja ya. Menurut ya, itu kan media bantu. Aku ada dua nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Aku nak kasih dia bilang awal. Minta siapa yang maju? Jauh Pak, saya maju saya. Amin. Apa pertanyaannya jawab? Pertanyaannya, apa bacaan ketika kita sedang sujud as-sajadah? Tilawah. Subhanallah. Subhanallah. Salah ini Hampir Pak, subhanallah, alhamdulillah. Apa salah Pak? Jadi bacaan itu saya jawab yang tadi masalah Itu sih sami. masalah malu apa sebelum kali Ayo, bacanya. Ayo Pak. Gantian. Bayu, Maju. Jawab. Maju Pak. Maju lah kau. Dapat maju. Kau nggak jadi kita tahu mana aku ya. Bagaimana tata cara sujud tilawah dan sholat? Nah, berikan aja kau sujud. Tata caranya juga. Tata cara diulang kita niat. Niat. Ini Iya kan? ini kan apa niat Pak? Mana ada saya niat? Apa niat ini? Bisa niat kan? Sholat kita awal itu. Kalau bisa kita sholat. Dan intro. Salam. Icak Pak, maju Pak, Icak. Kalau ada semuanya Bapak minta buat kesimpulan. Nanti Pak. Satu kesimpulan. Simpulan. Kapan sujud? Sampai Jawa dilakukan. Itu ketika kita mendengar surah As-Sajdah. Praktek. Bukan sudah saya ayat saja. Praktek dulu Pak. Saja. Cuman nggak tahu. Kamu yang praktek dari sujud kan? Kau pelapis siksa ini untuk rantai sujud. Memang Pak, kayu. Banyak iman. Nah, kelanjutannya Bapak minta kesimpulan dari Adi. Ada juga tadi. Pak, kayu kuat Pak. Apa tak percaya? Jadi kesimpulan pada kita jelas jadi tilawah itu dilakukan
Boleh dilakukan, boleh tidak, sunnah. Menggantungkan kepala atau tidak apa-apa. Lewat berapa ini? Karena masalah itu tidak penting. Oke. Jadi istilah ini selain sebagai bentuk ibadah yang disunahkan. Jadi tilawah juga memiliki nilai dalam memperkuat hubungan kita dan Allah, karena ketika kita sujud itu salah satu hubungan terdekat kita dengan Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, jadi ketika itu ibaratnya komunikasi kita dengan Allah. Maka di situ pun sebagai kesempatan kita untuk berdoa, untuk mengajak kepada Allah, memohon apa yang diinginkan. Jadi ada pertanyaan lagi? Ada, kalau tidak ada apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita berdoa. Boleh,